Silahkan Bentar, Bu. ditayangkan. Ya, nanti Bentar ya, langsung Bu. kami tanya-tanya aja. Pak Isan, insya Allah Gimana cara bentar menge-share lagi. semana? Di itu loh, apa namanya, share Buka share apa dulu Kak namanya? Bu Irma. Iya, Bu. Eh, Nah, apa Nah, udah namanya? hampir kelihatan Bu. nampak, udah kelihatan. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam malam, Ibu warahmatullahi wabarakatuh. dosen. Ya, malam. Oke, saya tanya aja langsung. Ibu, Sa- materi apa ini yang mau dibuat RPP-nya ini? Materi apa? Materi ajar apa? Asmaul Husna, teladan mulia Asmaul Husna, Umi. Asmaul Husna untuk SD kelas Nah, kelas eh 4. oke, ini temanya teladan mulia Asmaul Husna. Yang Husna. akan di dalam pembelajaran itu apanya ya? Meneladani 5 Asmaul Husna dari nama-nama Allah itu, Umi. Oke. Nah, pendekatan apa yang Ibu buat untuk menyampaikan materi tersebut? Atau teori apa yang menjadi Pendekat bahan rujukan? Ya, saya PBL, Umi. oke. Itu kan PBL. metodenya. Itu kan metodenya Oh, ya. Metodenya PBL gitu kan. Oke. Nah, uh, maksud Ibu PBL itu seperti apa sebenarnya? maksudnya Maksud yang di PBL. sini saya menggunakan kognitif, Umi. Oke, meneladani ya, meneladani Iya, meneladani. eh, teladan mulia Asmaul Husna. Jadi di mana Nah, kognitifnya Bu ya? Di aspek mana atau di bagian mana dari materi ini yang menggambarkan bahwa Ibu menggunakan pendekatan kognitif? kognitif ini misalnya Umi, mana tadi? Mm-mm. Ka- Di Di dalam misalnya konteks yang mana? contoh Hmm. Ar-Rahman, Mm-mm. Maha Pengasih, kita mencontohkan anak itu kita saling mengasihi Umi sama sesama teman kita gitu, Umi. Oke, Sesama oke. guru. Kalau mencontohkan, apakah itu masuk aspek kognitif? Oh, eh, metode itu kan pakai apa tadi kan Umi? Apa namanya? Kognitif kan belajar mereka berdiskusi. Terus saya terangkan, saya contohkan gitu, Umi, meneladaninya. Ya, makanya kan di dalam Heeh. penyusunan rancangan Iya, perangkat pembelajaran itu sebenarnya atau modul ajar yang Ibu sampaikan itu iya. eh, mendasarkan pada teori belajar yang mana yang lebih pas gitu loh. Yang lebih pas. Kognitif, proses kognitif itu kan Umi, misalnya di dalam pembelajaran materi itu Asmaul Husna yang menghubungkan nama Ar-Rahman yang Maha Pengasih itu loh Umi dengan tindakan anak itu meneladaninya Umi awak aja anak itu. Ya, kalau meneladani itu Atau kognitifnya di ada mana? dua Umi, ada Ya, dua apa? Umi. Apa aja? Apa yang satu lagi behavioristik Umi. Behavioristiknya di mana? Perilaku Umi, perilaku anak, Bisa perilaku anak. dicontohkan. Bisa dicontohkan misalnya. Itu yang Maha Pengasih tadi anak yang suka berantem tadi Umi. Kan perilakunya Umi. Jadi Oke, dia kan sekarang nggak gini Maha aja. Pengasih. Oke, sekarang gini aja. Pada saat di awal Ibu mau menyampaikan materi itu, langkah-langkahnya seperti apa? Coba. Langkah-langkah yang Ibu Langkah-langkahnya yang lakukan. apa? Me- me- Memberi pertanyaan pemantik ya kan Umi. Hmm. Memberi pemantik baru saya terangkanlah Apa? dulu Apa? eh, Pertanyaan pemantik itu apa? seperti ini. Apakah kamu sudah tahu dengan nama-nama
Allah itu dengan Asmaul Husna itu gitu kan Umi. Kalau mereka Hmm. menjawab sudah tahu. Jadi gimana cara kita meneladaninya gitu Umi. Hmm. Pemantiknya. Terus kalau Barulah Umi, kira-kira, Heeh. Terus, barulah nanti saya tayangkan lah Umi yang video yang tentang Asmaul Husna itu. Baru saya Mm-mm. tanya lagi anak-anak Umi kan diskusi kan Umi sama anak-anak Mm-mm. itu diskusi memecahkan masalah. Jadi di antara udah setelah kamu lihat video ini apa yang bisa kamu teladani dari 5 Asmaul Husna itu gitu Mi. Videonya isinya apa? Tentang Asmaul Husna Umi yang Iya, maksudnya eh, Asmaul Husna itu apakah dinyanyikan ataukah ada gambar ataukah apa? Atau hanya untuk tulisan saat ini Asmaul ah, Husna? saat ada suara saya Umi Asmaul Husna misalnya Al Malik itu seperti ini punya Bu. Hmm. Al Kudus Seperti ini itu seperti apa coba? ini saya Realnya. buat Bu. Saya menjelaskan Umi menjelaskan Mm-mm. dulu Al Kudus itu kan maha suci. Contohnya Hmm. ini dari sifat yang maha suci ini kita bisa mencontohnya dengan cara kalau kita mau ke masjid harus bersuci dulu Umi. Hmm. Nggak boleh Terus? kotor-kotor ya nak masuk ke rumah ke masjid. Kalau mau sholat kita harus ambil wudhu dulu gitu Umi. Hmm. Terus setelah itu? Baru saya suruh mereka berdiskusi apa memberikan contoh di sekitar kita Umi. Hmm. Nah, Misalnya seperti apa? eh, kayak mana saya bilang ya itu tadi Mi kamu contohkan di diri kamu itu bersuci gimana begitu Mi selain yang ibu bilang tadi yang masuk ke masjid gitu loh Mi terus dijawab mereka gini Mi itu Bu ke sekolah harus bersih gitu Bu. Hmm. Gitu toh. Oke. Eh, Kira-kira ya dengan anak yang kelas 4 ya tadi ya, itu bisa nggak menangkap apa yang Ibu sampaikan itu? Kira-kira. Ada yang bisa Bu ada yang tidak. Nah, kira-kira kalau misalnya tidak bisa karena apa? Kalau saya Bu melihatnya ya faktor keluarga lah Bu. Uang tanya ke anak ke faktor keluarga gimana? Yang tidak Bu anaknya loh. anaknya Bu belajar pas di sekolah kebanyakan apa Bu? Main-main melamun Bu kalau lagi nerangkan. Lagi saya jelaskan dengan video itu saja kadang anak nggak fokus kan Bu. Ada yang kayak gitu Bu. Ya gimana anak fokus kalau videonya nggak menarik misalnya, ya kan? Namanya Hmm. anak-anak. Kalau anak-anak itu kan videonya harus menarik. Makanya saya tanya tadi videonya kayak mana sebenarnya? Menarik nggak? Ada Ada warna-warna dua. nggak? Misalnya ada Ada Bu. menggunakan misalnya gambar-gambar nggak? Atau hanya suara doang gitu? Ada gambarnya beserta dengan suara saya Bu. Gitu ya. Oke, di dalam apa Ibu mengajarkan itu tadi Ibu katanya menggunakan PBL ya. Ya Bu. Gimana Ibu menerapkan PBL di dalam konteks materi yang Ibu ajarkan? Konteks materinya itu saya ajak PBL anak-anak PBL-nya berdiskusi Bu. gimana? PBL-nya gimana? PBL. Diskusi Saya itu buat anak itu PJBL apa PBL kok diskusi? PBL Bu. Ya. PBL yang berkelompok diskusi. Saya buat anak itu Bu duduknya berkelompok-kelompok. Mm-mm. Jadi Terus? udah selesai saya yang di kegiatan saya inti itu saya bagi-bagi Bu. LKPD Mm-mm. saya suruh mereka contoh lah ya Bu. LKPD kan saya ada dua Bu. Saya buat yang Mm-mm. pertama mencocokkan Bu. Al-Malik itu ditandai dengan gambar apa? Saya bilang saya ini tugas LKPD kamu cocokkan Al-Malik itu digambar dengan apa nak? Maha Suci itu digambar dengan Mm-mm. apa? Itu satu Bu. Mm-mm. Terus saya Mm-mm. itu tadi Bu
setiap kelompok saya kasih contoh menerapkan teladan mulia ke Mm-mm. diri kita sendiri, ke kehidupan kita sehari-hari, Bu. Hmm, Oke. Terus di dalam melakukan assessment ya terkait dengan materi Ibu, Ibu menggunakan apa aja? Asesmen kognitif, Bu. Yang asesmen awal, Bu. Apa aja? Saya tanya apa aja yang Ibu gunakan? Asesmen sikap, sikap, Hmm? habis sikap apa lagi ya? Spiritualnya, yang penilaian kelompoknya, rubrik apanya, Bu? Maksud saya gini ya, Bu. Nah, Bagaimana Ibu bisa mengetahui apakah murid atau peserta didik Ibu itu paham dengan apa yang Ibu sampaikan, materi yang Ibu sampaikan. Jadi bagaimana Ibu bisa mengetahui siswa itu paham atau tidak paham dengan materi yang Ibu sampaikan? dengan penilaian ya kan, Bu, ada yang penilaian Hmm. mandirinya, ada yang kelompok, Mm-mm. asesmen sikapnya Ibu. Ini aktivitas kelompoknya, asesmen pengetahuannya, instrumen penilaiannya, sikapnya, itu Bu. Hmm. Seperti itu ya. Ya, Oke, ya udah. Sementara udah ya. Nanti Ibu sama Pak Isan ya. Tinggal sama Pak Isan ya. Oke, yang lain makasih siapa? Bu. Ya, Assalamualaikum. Saya Bu bisa Waalaikumsalam. Bu. Saya ya Bu. Ya, siapa Saya tadi? saya ya Bu. Devi Bu. Devi dulu. Oke, Oh Devi. ya oke oke. Bentar ya Bu, saya tampilkan modulnya dulu ya Bu. Ya, ya. Habis ini Irma Suryani ya. Iya Bu. Bu Terima Irma kasih. bisa dimatikan share screen-nya Bu Irma. Iya. Oh ya, matikan dulu. Share screen-nya dimatikan ya. Sudah ya Bu. Hmm. Masih tampil itu Bu Irma. Dimatikan aja, Bu. Matikan aja Bu. Stop. Oh ya ya, oke Bu. Udah Bu. Ya. Sudah kelihatan Bu? Belum Bu? Belum ya Bu ya? Oke, udah. Ya. Sudah. Ya, Bu Devi, Yang materi ajarnya tentang apa ini? alasan. Iya Bu, baik. Saya materi ajarnya itu tentang materi kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah Bu. Kok nggak dituliskan di sini ya, di informasi identitas modulnya kok nggak ada ya, Bu ya? Materi ajarnya apa? Ibu harusnya tuliskan di situ materi ajarnya apa. Oh gitu ya Bu. Ya Bu, baik. Nanti saya akan tambahi Bu. Oke. Ibu pendekatan apa dalam mencoba mengajarkan materi itu? Saya Jadi menggunakan teori pendekatan teori belajar apa? PJBL Bu. Saya Ya, menggunakan pendekatan PJBL yaitu Project Based Learning. apa yang Ibu Kemudian lakukan? Apa yang Ibu lakukan dengan PJBL itu? yang saya lakukan yaitu pertama membuat diskusi kelompok, Bu. Kemudian memberi tugas kepada setiap kelompok yaitu membuat sebuah proyek, Bu. Proyek tentang sebuah rute perjalanan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Bu. Oke. Di dalam mengembangkan materi ajar itu, landasan teori belajar apa yang Ibu pakai? Landasan teori belajar yang saya pakai kan Bu, kognitivisme Bu. Karena kenapa saya menggunakan landasan kognitivisme? Karena di dalam teori kognitivisme ini
Pengetahuan itu diperoleh dari proses belajar, yaitu memahami sebuah konsep, Bu. Pertama yaitu konsep tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Oke, selain kognitivisme apa lagi? Selain kognitivisme, terlihat dalam tujuan pembelajaran ya kan, Bu. Siswa dapat menceritakan, berarti di sini menggunakan teori behaviorisme, Bu, yaitu perilaku supaya bagaimana siswa itu dapat menceritakan kembali kisah hijrah perjalanan Nabi Muhammad ke Madinah. Maksudnya gimana? Coba. Kalau menceritakan kembali itu apakah behaviorisme? Bentar ya, Bu, saya pahami ya, Bu. Menceritakan kembali atau mencontoh? Oh, maaf, Bu, kalau lebih dekatnya dia mendekati teori humanisme, Bu. Ya, di mana letak humanismenya di mana? Letak humanismenya sini bahwa siswa itu nanti akan dapat memahami serta menceritakan kembali kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Serta siswa tersebut mampu membuat alur cerita, Bu. Hmm. Dengan alur cerita itu maksudnya apa? Kalau humanismenya di mana? Humanismenya siswa dapat mengeksplorasi bakat mereka, yaitu ada yang bakat suka mendongeng, ataupun kita arahkan anak-anak tersebut yang suka mendongeng, kita arahkan untuk menceritakan bagaimana perjalanan kisah hijrah Nabi Muhammad. Oke, Sesuai dengan minat mereka, Bu. Oke, selain teori itu, teori apa lagi coba yang dipakai? Pendekatannya apa aja? Apa lagi? Pendekatannya yaitu konstruksivisme, Bu. Oke, Jadi di mana sebelum letak konstruksinya? letaknya sebelum siswa mengetahui sebab-sebab Nabi hijrah ke Madinah, siswa terlebih dahulu mereka memiliki, ada nggak anak-anak ibu yang punya pengalaman pernah pindah sekolah, atau ada nggak teman-teman anak ibu yang pernah pindah sekolah. Nah, sebab pindah itulah kita arahkan, pengalaman mereka tadi kita arahkan untuk mengetahui sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad. Oke, ada lagi teori yang lain kira-kira? Menurut saya sudah, Bu, itu aja teorinya, Bu. Gitu. Sebenarnya ada ya teori apa belajar sosial, ya enggak? Oh, Role model Nabi Muhammad itu kan biasa jadi role model. iya ya, Bu. Teladan ya, Bu. Jadi ada Sidik Fatonah itu kan sebenarnya menjadi itu yang bisa Ibu tekankan juga di situ ya. Oke. Eh, di dalam mengembangkan materi ajar itu, komponen perangkat pembelajaran apa saja yang Ibu pakai? Yang terdapat dalam komponen Ya. perangkat pembelajaran itu pertama tujuan, Bu. Ada tujuan Oke. pembelajarannya saya buat di dalam modul. Kemudian terdapat materi juga, Bu. Saya lampirkan, Bu, di dalam modul, Bu. Ya, terus. Kemudian saya gunakan juga metodenya, Bu. Metodenya yaitu diskusi, tanya jawab. Kemudian saya menggunakan ini, Bu. LKPD juga, Bu. Ya, apa LKPD-nya dalam bentuk seperti LKPD. apa? Ini, Bu, saya tunjukkan ya, Bu. Ya, ya. Nah, seperti ini, Bu. Dianya menjodohkan, Bu. Menghubungkan gambar dengan pernyataan kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Misalnya dalam pembelajaran nanti siswa dipahami tentang peristiwa-peristiwa penting, tempat-tempat yang penting yang dialami Rasulullah dan sahabatnya ketika hijrah di Madinah. Nah, di sini siswa menghubungkan, Bu. Oke, terus perangkat lainnya apa lagi? Perangkat lainnya itu ada instrumen juga, Bu, di dalam modul yang saya buat, Bu. Instrumen apa? Instrumen asesmen, Bu, maksudnya, Bu. Iya, apa? Bisa tunjukkan ke saya? Iya, Bu. Baik ya, Bu. LKPD. Ini, Bu, pertama yaitu instrumen sikap, Bu. Oke. Nah, pengamatan sikap ketika mereka
memahami sebuah materi yang melalui sebuah media, Bu. Media atau alat peraga yang saya buat ini, Bu, yaitu Ya. pop-up books, Bu. Di sini berisi tentang buku saya buat, Bu. Saya rancang sendiri tentang kisah Ya. hijrah Nabi Muhammad berbentuk 3 dimensi dia, Bu. Oke. Ya, oke. Ya. Terus apa usaha Ibu Ya, untuk Bu. bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada siswa? Iya, usaha saya itu dengan menggunakan media, Bu. Selain media tadi pop-up books ya kan, Bu, sesuai dengan PTK saya untuk meningkatkan minat belajar peserta didik, saya juga menggunakan video, Bu, video animasi, Bu, tentang kisah perjalanan hijrah Nabi, Bu. Oke. Kemudian saya juga menggunakan PPT, Bu, yang saya buat, Bu. Oke. Oke. Asesmennya ada berapa macam, Bu? Ada asesmen formatif dan asesmen sumatif, Bu. Kemudian ada asesmen diagnostik, Bu. Asesmen diagnostik itu yang awal ya kan, Bu. Asesmen diagnostik itu dianya pertanyaan tentang pertanyaan pemantik, Bu. Anak-anak didik, anak-anak ibu, pernah nggak anak-anak ibu mengalami pindah sekolah? Nah, itu asesmen pemantiknya. Kemudian ada tes, Bu, asesmen tes tertulis, sumatif dan formatif, Bu. Formatif dulu ya, Bu, baru sumatif. Ini dia formatifnya, Bu. Oke. Teknik asesmennya apa yang Ibu gunakan? Teknik asesmennya, dianya pilihan berganda, Bu. Pilihan berganda, kemudian ada isian, Bu, isian singkat. Isian singkat ya. Iya, Bu. Oke. Ya udah cukup. Terima kasih Bu Devi. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Terima kasih kembali. Ya, silakan yang lain. Saya ya, Bu. Ya. Bukanya terdapat dalam modul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ibu, mata pelajarannya apa? Mata pelajarannya PAI, Bu. Materinya tentang mari mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, Bu. Tapi nggak dituliskan di ininya ya, di Iya, Bu. profile ya. Cuman di Harusnya kompetensi awalnya ini ada, Bu. Ya nanti gitu pun saya tambah lagi ya, Bu. Di kompetensi awalnya ini ada peserta didik dapat mengenal Quran Surah Al-Hujuratnya. Nanti saya tambahin ya, Bu. Oke. Terus kira-kira bagaimana cara Ibu untuk bisa menyampaikan materi itu ke anak-anak? Ke siswa? Saya menyampaikan materi ini ke anak-anak, Bu, dengan menggunakan metode pembelajaran PBL. Bu. Ya, maksudnya PBL gimana? Oh, pembelajaran PBL-nya ini, Bu, saya menerapkan ini merancangnya dengan untuk memecahkan masalah berupa misalnya dianya di LKPD nanti ada gitu kan, Bu, beberapa tugas, dan gitu kan nanti anak-anak menyelesaikannya dengan cara diskusi, dengan melakukan aktivitasku dan aktivitas kelompok, Bu. Enggak, saya tanya dulu ya. Mengenal Quran surat Al-Hujurat Quran apa? Surah Al-Hujurat ayat 13, Bu.
Oke, Tentang 13. keragaman manusia, Bu. Oke, di situ Ibu sebenarnya mengenalkan atau menafsirkan atau memaknai atau gimana sebenarnya? Jadi Membaca, siswa itu Bu. membaca. Dari tujuan pembelajaran itu, Bu, diharapkan Mm-mm. siswa mampu membaca Quran Surah Mana Al-Hujurat. coba tujuan pembelajarannya Ini, mana? Bu, tujuan pembelajarannya, Bu. Mana? Oh, kriteria keterangan ketercapaian tujuan pembelajaran Iya. menunjukkan membaca Quran Surah dengan Al-Hujurat dengan tartil. oke, Kemudian dengan menjelaskan ada pesan taktil, pokoknya, Bu. menjelaskan pesan Kemudian pokok, membuat paparan paparan tentang tentang pesan pesan pokok, pokok, menunjukkan menunjukkan tulisan. tulisan Quran Surah Oke, Al-Hujurat dan oke, hafalan, Bu. oke. Kalau kalau ya Ya, Bu. tujuan pembelajarannya seperti itu eh, teori belajar apa yang Ibu rujuk? Oh, saya merujuk kepada teori konstruktivisme, Bu, yang berfokus pada pembelajaran yang lebih bermakna, Bu. Untuk di sini teori konstruktivisme ini contohnya, Bu, dengan diskusi kelompok atau pembelajaran berbasis penyelidikan, Bu. Di LKPD nanti kan, Bu, ada nanti ditampilkan, Bu. Masalah-masalah tentang ini ya, Bu, ya, misal menunjukkan tulisan Quran Surah Al-Hujurat gitu, Bu. Karena kondisi anak-anak murid di sekolah kami ya, Bu, kebanyakan jangankan untuk menulisnya, Bu, membacanya saja pun, Bu, banyak yang masih terbata-bata lah, Bu, gitu, Bu. Kondisi di sekolah kami, Bu. Oke, konstruktivismenya seperti apa ya, Bu ya? Dengan diskusi kelompok, Bu, kemudian di sini pengetahuan siswa itu, Yang Bu, ingin Ibu konstruk yang apanya? Kelompok pembelajarannya itu tuh, Bu, disuruh ngapain?